Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Alan pun langsung mengarahkan senapannya ke arah makhluk itu. Dian, yang melihatnya, menjadi bingung dengan apa yang sedang Alan lakukan. Alan berujar di dalam hati, makhluk ini berbahaya. Bahkan Dian tidak tahu ia ada di sini. Dan bahkan aku membutuhkan beberapa waktu hingga menyadari kehadirannya. Kurasa dia jauh lebih berbahaya dari siapapun yang pernah ku hadapi sebelumnya. Alan pun mulai memanjatkan doa untuk bersiap menyerang makhluk itu. Tembakan itu pun langsung melesat ke arah makhluk itu. Namun sayangnya, makhluk itu dengan mudahnya bisa memblokir serangan itu, yang membuat Alan dan Dian harus bertahan dari dampak serangan yang diblokir. Dian bertanya, pangeran sebenarnya apa yang terjadi? Namun Alan tidak mempedulikannya dan lebih penasaran dengan tongkat yang dipegang makhluk itu. Seketika, muncul notifikasi sistem, tongkat Necromancer, Raja Amon, meningkatkan pemulihan pengguna. Meningkatkan sihir pengguna. Semua efek skill meningkat. Makhluk itu terkejut karena perisai energinya retak terkena serangan Alan. Ia semakin yakin bahwa Alan adalah malaikat. Sembari mengumpat Alan, kembali menyiapkan serangannya dengan persiapan yang lebih lama agar dampak yang dihasilkan jauh lebih kuat. Alan pun memanggil Dian. Namun, Dian malah kembali bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dari tadi? Namun Alan langsung meminta untuk pastikan tidak ada yang mendekat ke sekitar sana, dengan mengerahkan pasukan penjaga. Mendengarkan perkataan Alan, makhluk itu menjelaskan bahwa ia tidak berniat untuk melukai siapapun hari ini, karena ia tahu bahwa dia yang sekarang tidak akan bisa bertarung melawannya. Jadi aku akan menemuimu lain kali. Alan membalas, memangnya siapa yang membiarkanmu? Pergi dari sini, ujarnya sembari menembakkan serangannya. Hal itu pun berhasil mengenai beberapa bagian tubuh dari makhluk itu, dan bahkan mengenai sedikit tengkorak kepalanya. Makhluk itu kembali berkata bahwa sebaiknya Alan tidak terburu-buru, karena tanpa Alan menyerangnya sekarang, mereka akan tetap kembali bertemu. Dan di saat itulah aku akan menghabisimu untuk selamanya. Alan kesal karena makhluk itu berhasil lolos. Alan masih tidak percaya, karena ia hanya sedikit melukainya, tanpa bisa berbuat lebih jauh dan kelihatannya. Sejak awal dia mungkin berada di tubuh utamanya. Setelahnya Dian menghampiri Alan, dan mengatakan bahwa ia telah melaksanakan permintaan Alan. Namun kenapa tiba-tiba saja ada lingkaran sihir di sini? Alan bertanya apakah Dian mengenali lingkaran sihir tersebut. Dian mengatakan bahwa ia tidak tahu banyak, namun sepertinya lingkaran sihir ini berkaitan dengan sihir teleportasi, dan nama lingkaran sihirnya adalah sihir warp. Alan kebingungan karena bukankah hanya ada beberapa orang yang bisa menggunakannya? Di seluruh benua, ia pun berujar di dalam hati. Siapa dia sebenarnya? Dan bahkan, ia seseorang yang cukup terampil menggunakan lingkaran sihir warp dalam waktu beberapa detik saja untuk menggunakannya. Dan bahkan seseorang sekuatnya mengenaliku. Memang aku menjadi terkenal akhir-akhir ini, namun satu-satunya pihak yang secara terang-terangan mengincarku adalah Black Order. Jadi apakah ia juga salah satu anggota Black Order? Sepertinya dengan kekuatanku. Sekarang, aku terlalu berpuas diri. Ditambah lagi kejadian ini terlalu pas dengan kedatangan duta besar. Jadi kemungkinan orang itu, Alan pun mengatakan bahwa jangan-jangan Aslan. Dian kebingungan dengan apa yang dimaksud Alan. Alan pun menjelaskan bahwa Black Order dan Aslan saling terkait. Dian bertanya, bagaimana ia bisa yakin tentang itu? Alan menjawab bahwa ia akan tahu jika melihat dari undead barusan. Alan berujar di dalam hati, atau lebih tepatnya, saat melihat status yang dimilikinya. Di panel sistem, terlihat notifikasi sistem yang dilihat Alan sebelumnya. Nama Nasus umur tidak diketahui. Trait kutukan kehancuran dan keruntuhan sihir hitam. Necromancer. Memiliki kesetiaan yang tak terbatas terhadap kerajaan Aslan. Alan meminta Dian untuk memberikan kertas dan tinta untuknya karena ia mau menulis sesuatu untuk dikirimkan kepada istana kerajaan. Sin pun berpindah ke lingkaran teleportasi
Satunya terlihat Nasus yang muncul dari sihir, Warp, dan ia telah ditunggu oleh Haima. Haima bertanya, apa yang terjadi kepada wajahnya? Hingga seperti itu, Nasus sembari memulihkan tengkoraknya, bertanya kenapa Haima ada di sana, karena ia tidak mengingat bahwa ia memiliki janji untuk bertemu. Namun Haima balik bertanya, apakah yang terjadi di alun-alun adalah ulahnya, dan jika memang ia yang melakukannya, hal itu telah mencoreng nama Aslan. Namun Nasus tidak mempedulikan apa yang telah dikatakan oleh Haima. Hal itu membuat Haima kesal dan mempertanyakan, apakah Nasus sekarang mengabaikan komandan? Melihat tindakanmu sekarang, apakah kau tahu seberapa banyak priest yang kita tawarkan sebagai persembahan untuk produk cacat sepertimu? Mendengarnya Nasus membalas, apa kau bilang produk cacat? Sekarang aku tanya kepadamu, duta besar apa yang telah kau lakukan untuk Aslan selama ini? Haima tersentak, mundur ketakutan dengan aura yang dipancarkan Nasus. Nasus kembali mengatakan bahwa kesetiaannya tidak terletak pada dewa kematian dan hanya kepada Aslan. Dan juga sesuai perintah Rahama, aku mengambil alih komando di sini. Mendengarnya, Haima bertanya, apa yang sebenarnya Nasus katakan? Karena ialah duta besar Aslan. Nasus menjawab bahwa ia juga diberikan semua wewenang, bahkan wewenang duta besar sekalipun. Jadi sekarang aku perintahkan padamu begitu jamuan makan dimulai, sandra pangeran ketiga untuk menghentikan pergerakan pasukan Heavenly. Namun Haima mencoba mengatakan sesuatu, tapi Nasus langsung berkata bahwa ia tidak akan mentolerir keberatan apapun. Hal itu pun membuat Haima berkeringat dingin ketakutan. Ia mengatakan akan menghancurkan Humite dan menghapusnya dari peta. Jadi pastikan kau tidak ikut berakhir di dalamnya, karena hari kehancuran kerajaan Holy Empire sudah dekat. Jadi kematian priest Aslan di alun-alun sudah cukup menjadi alasan untuk menghancurkan kerajaan ini dan rencana ini. Hanya kita yang tahu. Lalu negeri biru ini akan segera menjadi milik Aslan. Lalu aku bisa mendapatkan Alan Alphals. Haima bertanya, bukankah seseorang sudah disuruh untuk mengakhirinya? Nasus menjawab bahwa ia sudah mengetahuinya. Tapi hal yang lucu sekali dari semua ini adalah dalang di balik semuanya, Rose Dalina. Haima bertanya, apakah Nasus telah menghabisi nyawa Alan Alphals? Nasus membalas bahwa ia tidak bisa melakukan hal itu. Sepertinya istri putra mahkota berpikir Alan adalah orang yang lemah. Namun ternyata skillnya tidak bisa diremehkan. Ia adalah pengguna dua kekuatan yang saling bertentangan. Aku tidak menduga akan mendapatkan panen sebesar ini. Haima tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan Nasus. Nasus menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah Alan Alphals mungkin adalah seseorang yang dibutuhkan kerajaan Aslan sekarang. Sin pun berpindah ke Alan dan yang lainnya. Terlihat Alan yang sangat kesal hingga meremas surat yang ia pegang, dan ia bertanya kepada Dian, apakah ini benar-benar jawaban yang dikirimkan oleh Holy Empire? Dian mengiyakannya, bahkan ia sendiri yang menerimanya. Ternyata isi surat itu adalah memintanya untuk menemui duta besar Aslan dan bentuk hubungan diplomasi. Alan masih tidak menyangka dengan jawaban yang dikirimkan oleh Holy Empire. Alan memutuskan agar tidak akan membiarkan hal ini. Alan bertanya kepada Ruffle tentang hal ini. Namun, Ruffle masih tidak paham dengan maksud Alan. Alan menjelaskan bahwa bukankah barusan kau telah mendengar semuanya, dan juga aku baru saja memberitahumu tentang keterlibatan Aslan, karena kaulah yang bertanggung jawab atas diplomasi. Jadi sekarang, apa yang akan kau lakukan? Ruffle menjadi kesal, karena Alan seolah-olah menganggap bahwa dirinya bisa melakukan segalanya tentang hal ini. Setelahnya, Ruffle pun menjelaskan bahwa ia akan melanjutkan perjamuan sesuai dengan rencana, karena Aslan telah memintanya, atas upaya meringankan hubungan kita dengan mereka. Dengan kesal, Alan bertanya apakah Ruffle berpikir hal itu masuk akal untuk dilakukan. Ruffle membalas kenapa tidak. Alan bertanya, apakah maksudnya Ruffle ingin membiarkan mereka menyalahkan kita atas insiden di alun-alun? Namun Ruffle tidak mempedulikannya dan meminta Alan tidak membuat keributan tanpa alasan. Jadi tenanglah di sini dan jangan khawatir, karena Oscar wakil kapten Golden Cross juga akan datang di perjamuan. Alan bertanya, apakah Oscar sekuat itu? Ruffle membenarkannya karena Oscar telah melawan vampir asli berkali-kali. Jadi jangan khawatir tentang Undead Lich. Alan menjawab bahwa ia tidak khawatir dengan Lich. Ruffle bertanya, lalu apa yang kau khawatirkan? Alan berujar di dalam hati, Undead Lich, bukan masalah di sini karena aku telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan aku yakin bisa mengalahkan
Undead Lich. Tapi hal yang membuatku khawatir adalah orang-orang. Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai denganku, tapi skalanya akan sangat berbeda. Ruffle menjelaskan bahwa memang Alan tidak akan menyukai hal ini, tapi ia melakukannya untuk kepentingan semua orang. Alan sudah muak dengan omong kosong yang dikatakan Ruffle dan berkata, "Kau melakukan urusanmu, dan aku akan menggunakan wewenangku." Sebagai heresy investigator yang diberikan Holy Emperor kepadaku, Ruffle berteriak meminta Alan tidak melakukannya. Namun, Alan tidak mempedulikannya dan meminta Dian untuk segera kerahkan pasukan militer di perbatasan Aslan. Mendengarnya, Ruffle sampai terdiam ketakutan dan langsung berteriak kepada Alan agar tidak melakukannya. Namun Alan masih tidak mempedulikannya dan meminta Dian jika kesulitan untuk melakukannya, maka gunakanlah otoritas Luan dan Hilda. Jika perlu, karena mereka pasti akan mendukung keputusanku. Dian mengiyakan permintaan Alan. Lalu Alan juga meminta untuk mengerahkan pasukan Red Cross, Green Cross, dan Dwarf. Juga kirimkan surat ke Lord Gennard di utara untuk mengumpulkan semua pasukan yang ada. Ruffle bertanya apakah kau benar-benar akan bertindak seperti ini dan menginginkan terjadinya perang. Alan menjawab bahwa ia melakukan ini untuk menghentikan perang. Ia juga akan memastikan Aslan tidak akan melewati dinding benteng. Bahkan jika mereka berhasil menyerang, karena aku sudah membiarkan segalanya demimu sampai sekarang. Tapi aku tak punya niat untuk terikat pada Aslan. Jadi silakan beritahu duta besar jika mereka menginginkan perdamaian, lebih baik mereka tidak mencoba melakukan apapun. Alan pun mengajak Dian untuk keluar dari ruangan itu. Alan meminta sebelum Dian mengirimkan surat, "Tolong panggilkan Oscar untukku karena aku mulai sibuk." Sin pun berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Terlihat sebuah sepatu zirah yang menghentakkan kakinya. Ternyata, itu adalah sekelompok pasukan Holy Knight yang berbaris rapi. Terlihat juga Red Cross, dan terlihat ada beberapa pasukan biasa juga ada para Dwarf. Lalu, pasukan Heavenly juga tiba. Melihatnya, Haima menjadi kesal dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena hal ini bukanlah yang kau sudah janjikan. Karena bukankah perjamuan ini untuk persahabatan di antara kedua negara? Ruffle menjelaskan bahwa orang yang memiliki wewenang kekuasaan atas militer adalah Pangeran ke-7. Jadi meskipun aku sudah mencoba membujuknya beberapa kali, namun ia tidak bisa menghentikannya. Haima berujar di dalam hati, dasar Pangeran ke-7 Alan Alphals. Dengan semua julukan yang ia miliki, aku sempat berpikir ceritanya sedikit dibesarkan, namun ternyata ia bisa menggerakkan pasukan dalam skala yang begitu besar. Bisa-bisa saja ini akan meruntuhkan rencana yang telah dibangun. Ruffle mengusulkan kalau bagaimana jika perjamuannya diundur saja. Namun dengan panik, Haima langsung menolak usulan itu. Karena mereka sudah susah menyusun perjamuannya kan. Jadi aku merasa tidak apa-apa dengan pasukan yang berkumpul di bawah. Dan maafkan, aku yang telah terlalu sensitif dengan hal itu. Ruffle mengatakan, jadi begitu ya? Haima bertanya, apakah ia boleh meminta bantuan Ruffle? Ruffle mengiyakannya dan bertanya apakah yang ingin dibantu olehnya. Haima meminta agar setidaknya pasukan Golden Cross yang dimiliki Ruffle mundur dari tempat ini. Dan jika kau bisa melakukannya, Haima pun mendekati Ruffle dan membisikkan sesuatu. Namun sayangnya, Sin tiba-tiba saja berpindah ke seseorang yang sedang duduk. Ternyata itu adalah Holy Empire yang sedang menginterogasi seseorang. Holy Emperor mengatakan bahwa ia berharap orang itu tidak berbohong karena ia harus menginterogasi orang itu membuatnya tidak bisa membalas surat. Alan dengan benar, ternyata orang itu adalah Count Pomor yang masih hidup dengan kondisi yang sudah terikat rantai. Holy Emperor mengatakan bahwa para vampir terhebat saja tidak bisa begitu saja menyelinap ke pusat Holy Empire sendirian, dan karena hal itulah kenapa aku bertanya padamu jika pendukungmu adalah salah satu dari orang yang kuat di kerajaan. Namun, kau tadi bilang orang itu adalah Rose Dalina. Pomor dengan gemetaran mengatakan bahwa yang ia katakan adalah kebenarannya. Mendengarnya, Holy Emperor mengatakan kepada Red Cross bahwa interogasinya cukup untuk hari ini. Dan juga beritahu Luan untuk menangani istana kekaisaran sebentar, karena aku harus pergi sendiri dan menjatuhkan hukuman. Ujarnya, sembari memunculkan kekuatan sucinya. Sin pun kembali berpindah ke dalam acara perjamuan. Terlihat banyak sekali orang-orang yang sudah berkumpul di acaranya, dan terlihat Alan yang sedang mengawasinya. Dari atas, Alan bergumam bahwa ia rasa sihir bisa melakukan apapun. Namun sampai sekarang, acara ini masih terlihat tenang.
Aku juga sudah mengubah tempat perjamuan atas permintaan Ruffel. Meskipun begitu, ini tidak masalah. Karena bagaimanapun juga, aku akan mengerahkan pasukan. Jika ada sesuatu yang genting terjadi, tapi untuk sekarang ada yang tidak beres, terlihat Ruffel yang mendekati Alan. Namun, Alan kebingungan. Karena bukankah Ruffel tadi bersama dengan Duta Besar Haima? Ruffel menjelaskan bahwa ia kabur karena Oscar yang menatapnya seperti akan menggali lubang di wajahku. Itu pasti perintahmu kepadanya, kan? Alan membenarkannya. Karena bagaimanapun juga, Haima berasal dari kerajaan musuh dan juga kau harus mempertimbangkan statusmu sebagai pangeran. Mendengarnya, Ruffel bertanya apakah Alan masih tidak menyetujui perjamuan ini. Alan mengatakan bahwa ia masih tidak terlalu suka dengan perjamuannya, dan sekarang, aku hanya akan tetap diam karena belum ada yang terjadi sampai sekarang. Ruffel ingin bertanya sesuatu kepada Alan. Bagaimana, menurutmu, tentang wanita di sebelah sana? Alan kebingungan dengan pertanyaan Ruffel, dan ia mengira orang yang ditunjuk oleh Ruffel adalah ibunya. Namun Ruffel menyangkalnya karena orang yang ia maksudkan adalah pelayan berambut hitam di dekat ibuku. Jadi, bagaimana menurutmu tentangnya? Alan terdiam dan bertanya, apakah wanita itu tipenya Ruffel? Namun, tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem. Sherin 25 tahun, trait jebakan wanita cantik, atau charm, magic, licik conspiracy atau blackmail kecanduan obat. Alan yang membacanya merasa bahwa Sherin bukanlah orang biasa, namun sepertinya dia bukan vampir. Namun, tiba-tiba saja Haima datang dan berkata, Yang mulia, saya mencari Anda, dan ternyata Anda ada di sini. Dengan cemas, Ruffel menyambut Haima dan Oscar yang mendatanginya. Haima mengatakan bahwa ada hal mendesak. Jadi, ia sampai-sampai mencari Ruffel ke seluruh aula jamuan. Ruffel bertanya, hal mendesak apa yang sebenarnya terjadi? Haima menjawab bahwa ini adalah saatnya. Pangeran Ruffel, Alan merasa aneh dengan perkataan saatnya yang diucapkan Haima. Tiba-tiba saja, terdengar suara seseorang yang mengatakan, Selamat datang semuanya. Ujarnya sembari terjadi gempa di sana yang membuat orang-orang di acara perjamuan panik. Namun tiba-tiba saja, lantai retak dan muncul Nasus dan berkata ini, saatnya manusia, Sin, berpindah keluar ruangan. Terlihat Charlotte yang sudah menggunakan armor kesatria. Dian bertanya, armor apa yang digunakan Charlotte? Karena ia tidak pernah melihat armor itu. Charlotte menjelaskan bahwa armor itu diberikan oleh Holy Empire dan armor itu dibuat oleh para dwarf. Dian kagum dengan armor itu, karena meskipun hanya dilihat sekilas, sudah jelas itu adalah armor yang bagus. Namun Charlotte malah merasa bahwa ia tidak pantas menggunakan armor itu. Dian pun menjelaskan bahwa Holy Emperor memberikan armor itu karena ia menyayangimu. Jadi terima saja, dan jangan membuat hal itu menjadi beban pikiran bagimu. Tapi sekarang kurasa peringkatmu jadi lebih tinggi dari kunyonya. Terlihat status Dian sebagai wakil komandan Holy Knight dan status Charlotte sebagai komandan pasukan White Cross. Charlotte pun mengatakan bahwa mereka adalah pelayan dari Pangeran Ketujuh. Jadi status mereka tidak terlalu penting. Namun tiba-tiba saja terjadi getaran dari bawah tanah, dan terlihat tanah yang retak hingga mengangkat ke atas. Lalu muncul tentakel monster dari tanah itu. Mereka terkejut karena muncul para Kimira dari bawah tanah. Dian menyuruh semua orang untuk segera mengungsi ke kastil. Namun Charlotte memberitahu Dian bahwa ada simbol run di bawah lantai. Dian berpikir, apakah itu adalah lingkaran sihir? Charlotte mengatakan bahwa para Kimira itu terlalu banyak. Dian yakin para Kimira itu menargetkan perjamuan karena banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Mereka berdua kagum karena dugaan Alan sebelumnya benar. Charlotte bertanya, bagaimana dengan rencananya? Namun, Dian menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus untuk mengevakuasi warga sipil terlebih dahulu. Namun Charlotte hanya diam dan langsung menerjang ke arah para Kimira yang ada di depannya. Sin kembali berpindah ke Alan. Dan yang lainnya, Alan mencium bau busuk yang semakin menyengat di setiap bertambahnya waktu. Alan pun menoleh ke belakang dan bertanya ke Haima, apakah ini rencana kekacauan yang telah mereka persiapkan? Namun terlihat Haima yang sedang menyandera Ruffel. Haima mengiyakan perkataan Alan dan ini semua untuk kerajaan Aslan. Alan kebingungan karena bagaimana bisa Ruffel tertangkap dengan begitu mudahnya. Namun Haima meminta Alan tidak bergerak jika tidak ingin Ruffel berakhir di tempat ini. Namun, dengan tenangnya, Alan mengatakan
Apa kau benar-benar berpikir dengan menangkap saudaraku membuatmu mendapatkan keuntungan? Haima kebingungan dengan apa maksud sebenarnya dari perkataan Alan. Alan pun menjelaskan bahwa apa kau tahu orang yang telah kau tahan adalah pengkhianat. Ruffel terkejut dengan perkataan Alan dan bertanya apa maksud Alan. Mengatakan bahwa ia dan ibunya adalah pengkhianat. Alan meminta Ruffel untuk tenang karena ia mendengar hal itu dari Oscar. Terlihat Oscar yang mengangkat tangannya dan berkata, "Absolute Cinema." Ia mengatakan bahwa Count Pomor telah mengakui hal itu. Alan meminta Ruffel untuk sebaiknya jujur saja. Sekarang, namun mendengar semua hal itu, Haima menganggap bahwa gelar pangeran pasti masih memiliki nilai. Alan membenarkannya, karena bagaimanapun mau itu pengkhianat ataupun tidak, itu masih menjadi masalah bagi kami. Oh, ya duta besar di antara semua yang kau tunjukkan di perjamuan. Apa kau telah melihat alat sihir yang bisa merekam? Mungkin saja alat itu sedang merekam seluruh adegan di sini sekarang. Dan hal itu akan membuktikan bahwa Aslan sedang menyatakan perang, kan? Dan karena itu, kau telah memberikan kami alasan untuk membenarkan terjadinya perang. Dan lagi pula, sejak awal aku tidak menyukai perjamuan ini. Jadi aku akan pastikan, Aslan menyesalinya meskipun setiap skema yang coba dilakukannya. Kau tidak akan bisa menangani semua pasukan. Namun tiba-tiba saja, ada seseorang yang menyela ucapan Alan dengan berkata, "Siapa bilang aku tidak bisa melakukan apapun? Karena pasukan di luar, kembali terjadi guncangan yang kuat di sana." Alan bertanya apa yang terjadi. Namun saat Alan melihat ke belakang, ada seseorang yang seperti penyihir dan ia semakin bingung karena guncangan apa barusan. Namun tiba-tiba saja lantai di bawahnya retak dan membuatnya harus terjatuh ke bawah. Ia pun hanya bisa mengumpat. Namun tiba-tiba saja di depan, Alan muncul Nasus yang menyambut kedatangannya. Sembari mencengkram leher, Alan Nasus mengatakan bahwa ia sudah merindukan malaikat. Alan, dan sekarang ikutlah denganku, karena aku harus mengambil kekuatanmu. Done, to be continued. Terima kasih, karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.